Apakah hakim yang memutuskan cerai atau bagaimana itu ya? Kalau ada tuh istri yang mengajukan cerai. Kalau sang istri mengajukan cerai, diterima pengaduannya, siapa yang menjatuhkan perceraian itu? Pengadilankah yang memisahkan mereka atau apa? Wallahualam. Tidak tahu tuh. Cuman memang khusus khulu ini ada dalam Islam. Kasus khulu ini ada dalam Islam. Di zaman Nabi pun ada, pernah terjadi. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, bahasa kitanya ya. Ada apa? Kata istrinya, ingin bercerai ya Rasul. Kenapa kamu ingin bercerai dari suamimu? Wah, suamiku tuh tidak pernah lagi, ibarat kata menjanguk-janguk aku. Aku ini ibarat kata ya dianggap apa begitu. Nggak pernah diapa-apain sama suami. Sebagai boneka aja, aduh kasihan. Kata Rasul, mana suamimu? Itulah yang ya Rasul yang di masjid itu, nah duduk di masjid. Dipanggil sama Nabi. Ini istrimu kah? Iya kata Nabi. Iya katanya, bahasa kitanya. Ini istrimu ini ngadukan cerai dari kamu. Sifatmu kamu ini nggak baik. Suami ini pun baru nyadar, oh iya ya Rasul. Baru Rasul nasihatin. Semua itu punya hak. Mata punya hak, mulut punya hak, perut punya hak, bahasa kitanya nih ya. Allah punya hak, istrimu juga punya hak, kamu sendiri punya hak. Berikanlah porsinya masing-masing sesuai dengan haknya. Kamu mau ibadah boleh, tapi sama istrimu, layanin istrimu ini. Sebagai manusia biasa dia punya perlu juga apa namanya nafkah zahir, nafkah batin. Jangan kau biarkan dia seperti itu. Dinasihatin sama Nabi. Nah ini kasus seorang istri mengadukan ingin bercerai, tapi setelah dinasihatin suaminya mau berubah, anda jadi cerai. Dalam cerita yang lain begitu juga, ada suami itu beringasan, rambut gondrong, jenggot gondrong, nggak pernah dicukur-cukur. Kata Nabi, yang mana suamimu? Itu nah Rasul, nah gondrong itu nah, rambut gondrong. Orang Bahar itu kan laki-laki itu rambutnya panjang. Nabi pun rambutnya panjang. Nabi dalam riwayat sampai ke bawah daun telinga dipanjang nih. Sini. Ada yang dalam riwayat yang lain sampai ke bahu. Karena laki-laki zaman dulu itu biasa rambut panjang. Ya, zaman dulu. Bahkan di Jawa tuh ya, kalau kita ngelihat santri-santri itu terkadang ada santri gondrong. Santri gondrong tuh banyak. Saya waktu belajar menghafal Quran di Ampel itu, teman-teman saya itu gondrong-gondrong. Gondrong-gondrong. Jadi kalau dia menghafal Quran, kalau depan kiai nggak berani dia buka rambutnya, digulung rambutnya, ditutup pakai kopiah, ditutup. Jadi anda kelihatan di sininya dicukur. Nah, jadi rambutnya dikasih naik. Nah, jadi kelihatan nggak pakai rambut panjang. Tapi ketika dia jalan tuh, rambutnya terurai panjang. Bahkan waktu haul Sunan Ampel, Sunan Ampel kan haulnya dekat di bulan Syaban itu. Wah, rambutnya panjang, dibuka kopiahnya dibuka rambutnya pakai kopiah. Orang kaget, panjang rambutnya, tapi hafal Quran. Nah itu. Jadi sahabat ini, perempuan ini, ya Rasul tuh suami saya gondrong itu. Kenapa kamu minta cerai? Suamiku jorok begitu. Kata Nabi, ya sudah tunggu sebentar ya, panggil sama Rasul. Ta'al ya fulan, bahasa kitanya nih ya. Datang tuh sahabat. Kata Rasul, bu, bahasa kitanya nih ya, tunggu sebentar ya, saya bawa suamimu dulu. Si perempuan ini pikir mau dinasihatin, tapi Rasul membawa orang ini ke pasar, bawa pasar. Jadi tukang halaga itu tukang cukur. Kata Nabi, bersihkan rambutnya ini, salon lah bahasa kitanya. Besok kapannya salon tuh dibersihkan rambutnya, disampoin apa begitu, jenggotnya yang apa berapa dibersihkan, dimandiin, dikasih baju, dikasih ganteng sudah, ganteng. Setelah ganteng dibawa suaminya ini ke hadapan istrinya.
Kata Rasul, Bu, bahasa kitanya nih ya, kenal nggak dengan yang ini? Kata istrinya, siapa ini ya Rasul? Siapa ya Rasul? Saking lamanya tuh gondrong sampai istrinya nggak tahu lagi bagaimana bentuk wajah suaminya yang asli. Saking lamanya gondrong. Kata istri, siapa ini ya Rasul? Kata Rasul, ini suamimu. Suami saya. Iya. Nah, gimana? Jadi kamu bercerai? Ah, kalau begini ya Rasul nggak jadi bercerai katanya. Nggak jadi cerai. Enak, mau pulang aja. Dinasihatin sama Nabi. Semuanya punya hak. Punya hak. Nah, yang jadi kita permasalahkan di sini, kasus-kasus seperti itu ada. Artinya perempuan itu boleh aja mengadukan perceraian dalam ke pengadilan, boleh. Kalau seandainya memang ya tadi, fa in khiftum alla yuqima hududallah. Jikalau dalam rumah tangga itu sudah tidak ada lagi hak-hak Allah ditegakkan. Tetapi tidak serta-merta hakim itu memutuskan cerai. Dilihat dulu kasusnya apa, dipanggil suaminya, disidangkan dulu. Ditanya satu, ditanya yang kedua, ada hakam dulu, penengahnya, ada penengah, pihak ketiga nih menengahin siapa, jangan dari keluarga suami, jangan dari keluarga istri, dari orang lain, gurunya kah, teman akrabnya kah, apa tuh menjadi patokan. Temannya ini nanti akan memberikan nasihat antara kedua pihak ini. Nah, dikumpulkan saksi, anaknya, apa siapa-siapa aja saksi, ada nggak pernah begini begitu, bla 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 bla. Dinasehatin dulu suaminya ini, mau nggak tuh? Kalau seandainya mau berubah, tunggu dulu 3 bulan lagi datang ke sini. Jadi nggak serta merta langsung cerai, enggak. Di pengadilan tuh, pulang dulu. Suami bisa nggak mengembalikan hak-hak Allah, hak-hak istrinya, hak-hak di rumah tangga itu? Kalau seandainya bisa kembali, artinya bisa melaksanakan sebagai mana mestinya dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka selesai urusan. Itu yang diajarkan Nabi. Nah, bagaimana kata Nabi? Mau lanjut mau apa? Kalau begini ya Rasul, suamiku ganteng begini, enggak jadilah cerai, mau pulang aja lagi. Nah, selesai urusan. Begitulah hakim tadi. Enggak bisa serta-merta langsung bercerai, enggak bisa. Ini kalau prosesnya istri yang mengadukan cerai itu repot memang. Istri kalau mengadukan cerai agak lama. La ilaha illallah. Itu pernah kasus ini pribadi. Kami pernah ada orang beristri 2. Punya istri 2. Kai-kai tapi beristri 2. Punya istri 2. Jadi istri yang kedua ini karena sudah merasa si kai ini jarang lagi ke istri yang kedua, sudah tua juga, apalagi tidak ada, ya namanya sudah turun mesin, apalagi bininya masih anum, masih anum. Jadi istrinya ini ngadukan cerai, mengadukan pengadilan. Ternyata kawin resmi nih, kawin resmi, ngadukan perceraian. 3 bulan pertama, 3 bulan kedua dicari hakam. Jadi orang ini, si kai ini datang ke kami, guru bisakah bantuin ulun? Apa kisahnya? Inilah istri yang kedua mengadukan cerai. Kenapa? Garang sebabnya, bla 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 seterusnya. Kami nasihatin karena kami dipangkat sama dari pengadilan untuk menjadi hakam, menjadi penasihat di antara keduanya. Datangin si A, datangin si B. Tapi nggak ada juga penyelesaian nih. Istrinya sudah ingin bercerai karena nggak ada lagi nafkah, nggak jalan, nafkah batin, apalagi sudah tua, istrinya masih muda ibarat kata. Pengadilan, sidang yang kedua kalau nggak salah datang tuh, kami datang dipanggil di pengadilan untuk menjadi hakam. Ditanya, Pak, sudahkah dinasihatin pertama A, yang ke B, semuanya sudah. Gimana hasilnya? Ya tergantung mereka berdua. Kita sudah nasihatin. Penengah nih kita. Kalau bisa terus. Tapi kayaknya si perempuan ini ngebet nih, ingin bercerai. Nah, sudah. Akhirnya apa? Putuskan sudah, ada saksi bla 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 dan semuanya. Baru sidang ketiga diputuskan perceraian. Terpaksa sang suami ini menceraikan istrinya. Itu yang khulu' tadi itu.
Khulu. Jam berapa itu? Banyak gak lagi nih? Nah, itu kasus dulu ya, kasus dulu yang terjadi. Nanti kita sebutkan apakah boleh sang istri itu mengkhuluk dirinya di waktu haid. Kalau kita kan pertama kan tidak boleh ya sang suami menceraikan istrinya waktu haid. Haram hukumnya kalau suami menceraikan istrinya di waktu haid. Tapi kalau kasusnya khuluk ini, istri yang mengadukan perceraian, apakah boleh suami itu menjatuhkan talak di waktu haid sang istri? Bagaimana hukumnya? Insya Allah nanti kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Ya, baik, cukup dulu. Insya Allah kami nanti berangkat umrah tanggal 29 Agustus. Mungkin kembali nanti di tanggal 11 atau apa gitu ya, 11 September kalau nggak salah. 11 atau 12 September ya. Tanggal 29. Insya Allah mungkin ada keberangkatan lagi nanti di bulan berikutnya, November kata apa gitu ya, di akhir tahun Januari ada juga. Siapa itu ada yang ingin berangkat umrah, nanti bisa kita aturkan, dijadwalkan di bulan-bulan yang lain. Cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.